Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video edukasi kali ini, saya akan bagikan edukasi perawatan pada bonsai sancang ukuran mame. Edukasi kali ini berisikan beberapa tahap, yaitu pruning bagian pucuk daun supaya karakternya sesuai program awal, pembersihan batang cabang dan ranting supaya terbebas dari hama dan kutu putih. Serta di akhir perawatan, seperti biasa saya akan lakukan penyiraman dengan vitamin B1. Bonsai sancang mame berikut, kondisinya sangat subur serta pertumbuhannya pun dibilang cepat dibanding bonsai sancang lainnya yang saya miliki. Dari segi daun, sangat rimbun dan cepat pertumbuhannya. Dan ciri-ciri bonsai sancang kondisinya subur, yaitu dari segi daun berwarna hijau pekat serta mengkilap. Serta bagian batang cabang dan ranting pun terbebas dari hama. Namun apa salahnya di waktu perawatan untuk mencegah terkenanya hama, saya lakukan pembersihan. Di musim seperti sekarang, kadang hujan kadang panas, biasanya suatu bonsai jenis apapun itu sering bermasalah, baik dari segi kesuburannya maupun pertumbuhannya. Jadi supaya tidak telat perawatannya, saya lakukan perawatan setiap 2 minggu sekali untuk menjaga kondisi dan kesuburan pada bonsai sancang tersebut. Karena apabila sahabat telat dalam perawatannya, akan rugi di kemudian hari, dan telat perawatan berdampak serius pada bonsai jenis apapun itu. Dampak telat perawatan dengan berbagai kondisi semuanya ada dampaknya. Seperti kondisi bonsai subur, apabila telat perawatan, karakter atau program dasar bisa hilang dan fatalnya lagi harus mengulang pada program dasarnya. Sedangkan bonsai dalam keadaan bermasalah atau kurang subur, apabila telat perawatan, dampaknya bisa mati ranting massal dan lebih fatalnya lagi, bonsai akan mengering dan tidak terselamatkan. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap edukasi perawatannya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Saya akan mulai di tahap yang pertama, yaitu saya akan melakukan perawatan berupa pruning daun di bagian pucuknya. Pruning di bagian pucuknya tujuannya supaya karakter yang sudah lama dibentuk tidak berubah, dan juga menjaga kondisi ukuran daun tetap kerdil dibandingkan habitat aslinya. Dan selain itu, bertujuan supaya mempercepat atau memperimbun ranting daun pada bonsai tersebut. Karena di saat pemotongan bagian pucuk, kedepannya akan tumbuh tunas-tunas baru. Jadi dengan perawatan pruning daun, sebenarnya banyak juga manfaatnya. Dan berikut beberapa manfaat lain pada pruning pada bonsai yang tersebut. Manfaat yang pertama, pruning daun juga merangsang tanaman menghasilkan tunas baru. Manfaat yang kedua, membentuk bentuk tanaman dan membantu menjaga bentuk dan ukuran tanaman. Dan yang ketiga, meningkatkan kesehatan tanaman serta menghilangkan daun yang sakit ataupun rusak. Dan yang keempat, yaitu mengurangi resiko hama dengan cara menghilangkan daun yang terinfeksi. Bagi sahabat pemula di dunia bonsai, diharapkan waktu pruning daun, seperti pada video berikut ini, usahakan gunakan gunting yang sesuai dengan ujung yang runcing dan tajam, supaya cabang atau ranting yang tidak perlu dipotong tidak ikut terpotong. Karena di saat waktu pruning daun, posisi daun bukan hanya di pucuknya saja, tetapi ada beberapa daun yang tumbuh dan beberapa daun di bawah ranting, sehingga harus sedikit hati-hati supaya ranting yang sehat tidak ikut terpotong. Dan dalam perawatan pruning daun memang memakan waktu, apalagi apabila sahabat terlalu ragu dan terlalu khawatir takut cabang atau ranting sehat terpotong. Namun itu hal yang wajar, karena waktu pruning daun itu adalah kenikmatan untuk para pecinta bonsai sambil memperhatikan kondisi bonsai tersebut serta pengecekan kondisi bagian ranting dalam yang selama ini tertutup oleh daun yang rimbun. Apabila di saat musim penghujan, sering-seringlah pruning daun per 1 minggu atau per 2 minggu. Karena musim penghujan, ranting dan daun rawan terkena dampaknya.
Jadi apabila bonsai yang sahabat miliki ada beberapa daun yang dikiranya kurang sehat, segeralah cek dan antisipasi secepat mungkin supaya tidak menyebabkan mati ranting seperti kasus-kasus bonsai lainnya. Dan di musim penghujan, biasanya pemerhatian suatu bonsai juga lebih diperhatikan lagi, supaya tidak telat penanggulangannya apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Namun apabila sudah terjadi beberapa mati ranting, penanggulangannya yaitu sahabat segeralah potong sampai ketemu ranting yang hijau, dan juga supaya ranting yang mati atau kering tidak menjalar ke cabang atau ranting lainnya yang masih sehat. Biasanya yang sudah terjadi, bagian mati ranting yang sering tidak terlihat di beberapa bagian yang tertutup daun. Apalagi bonsai sahabat miliki daunnya rimbun dan rapat. Sesekali di waktu sahabat menyiram tanaman, sahabat bisa tengok di bawah bagian daun, bagian cabang dan ranting, apakah benar-benar kondisinya bagus dan sehat ataupun bermasalah. Karena saya sendiri sering kecolongan mati ranting pada bonsai yang saya miliki, yaitu kebanyakan di bagian yang tertutup oleh daun yang aman dari sinar matahari. Jadi hama ataupun kutu putih sangat senang sekali karena tidak terkena sinar matahari. Bagi sahabat juga bisa lakukan full pruning daun atau pruning semuanya di bonsai milik sahabat meskipun kondisi bonsai sahabat kondisinya subur. Karena para senior di dunia bonsai pun sering melakukan hal tersebut dan aman-aman saja. Tetapi untuk para sahabat pemula perlu diingat, apabila sahabat ingin lakukan pruning pull down di bonsai jenis sancang, dari segi pertumbuhannya memang cepat dan jenis bonsai sancang juga memang paling cepat untuk pertumbuhan daunnya. Namun berbeda dengan bonsai jenis santigi ataupun jenis anting putri ataupun lainnya. Karena menurut pengalaman yang saya lakukan selama ini, jenis sancanglah yang cepat dalam pertumbuhannya dibanding lainnya. Jadi saya harap bagi sahabat pemula, sebelum melakukan full pruning daun, harap pelajari kriteria jenis bonsai tersebut sebelum nantinya menyesal atau khawatir terjadi kenapa-kenapa pada bonsai yang sahabat miliki. Dan bagi sahabat pemula bisa belajar tentang jenis bonsai serta masing-masing kriterianya melalui video-video edukasi tentang bonsai baik website ataupun YouTube seperti video yang selalu channel Arah Bonsai bagikan. Pruning daun di bonsai yang sudah jadi atau sudah sempurna memang simpel dan cepat. Namun apabila sahabat telat perawatannya yaitu berupa pruning daun, untuk membentuk seperti gerak dasar yang sudah lama dibentuk akan lebih susah dibanding bonsai yang masih tahapan. Dan paling parahnya lagi apabila terlalu telat perawatannya, harus mengulang dari awal lagi supaya bentuk gerak dasarnya kembali seperti yang sebelumnya. Jadi usahakan sesibuk apapun sahabat sehari-harinya, sesekali cek kondisi bonsai yang sahabat miliki dan lakukanlah perawatan rutin. Karena pada dasarnya suatu bonsai adalah seni yang hidup. Jadi perlu perawatan dan pemerhatian khusus, apalagi suatu bonsai dibentuk dari dasar sampai sempurna bukanlah waktu yang instan dan cepat. Simak baik-baik video tahap pruning daun berikut dan jangan di-skip, supaya sahabat pemula di dunia bonsai paham dan bisa mempraktekannya di bonsai yang sahabat miliki. Dan apabila sahabat kurang paham dan ingin menanyakan lebih detailnya, sahabat bisa tanyakan dan komen di kolom komentar. Saya sangat terbuka kepada siapapun karena suatu pengalaman itu lebih aman apabila kita berbagi. Setelah pruning daun selesai, seperti biasa saya selalu biasakan untuk pembersihan daun-daun hasil pruningan supaya media tanam selalu bersih dari sampah bekas pruningan daun. Dan supaya bonsai tersebut tidak kehilangan keindahannya karena faktor kurang bersih. Jadi untuk sahabat semua, setelah selesai pruning daun, sebelum lanjut ke tahap perawatan selanjutnya, usahakan bersihkan sisa-sisa daun pruningan supaya bonsai sahabat terjaga kebersihannya dan juga mencegah terjadinya pembusukan daun yang dapat mengakibatkan munculnya hama karena faktor pembusukan daun. Karena pembusukan daun biasanya menimbulkan bakteri dan hama yang dapat membahayakan pada pertumbuhan pada bonsai tersebut. Tingkat dampak dari pembusukan daun pada bonsai tersebut sangat tinggi apabila kondisi bonsai tersebut kurang sehat ataupun rentan terhadap hama. Maka apabila sahabat lalai dalam pencegahannya bisa menyebabkan bonsai tersebut mati atau tidak terselamatkan. Maka apa salahnya sahabat mencegah daripada menyesal di kemudian hari apabila terjadi apa-apa pada bonsai yang sahabat miliki. Karena saya sendiri pernah mengalaminya pada bonsai yang saya miliki.
Mati ranting di mana-mana, akhirnya hama banyak bermunculan dan karena telatnya penanganannya, bonsai tersebut tidak terselamatkan. Mungkin tidak semua jenis bonsai mengalami hal yang sama, tergantung dari tingkat daya tahan dan kesuburan pada bonsai tersebut. Namun saya hanya berbagi menurut pengalaman yang saya alami supaya sahabat tidak mengalami yang saya alami selama ini. Di tahap selanjutnya atau tahap yang kedua, saya lakukan pembersihan batang, cabang, dan ranting dengan cara disikat secara merata supaya hama atau kutu putih yang menempel lepas dan bersih dari bonsai tersebut. Sering-seringlah lakukan pembersihan pada bonsai jenis apapun itu di saat musim penghujan terutama, karena suatu bonsai sangat rawan terjangkit suatu penyakit dengan beberapa penyebab. Pembersihan batang, cabang, dan ranting kali ini mungkin saya sedikit menekan waktu menggerakkan sikat tersebut, karena biasanya hama sangat sering menempel ke batang bonsai jenis sancang. Dari bentuk hamanya hampir menyerupai batang tersebut, jadi kalau dilihat visual mata kadang kita sering terlewat di waktu pembersihannya. Jadi sahabat harus teliti dan jeli dalam pembersihan batang, cabang, dan ranting di waktu penyikatannya. Saya lebih sering pembersihan manual seperti berikut dibandingkan menggunakan cairan kimia atau sejenis insektisida. Karena dengan pembersihan manual seperti berikut, hasilnya lebih maksimal dan lebih bersih asalkan sahabat rutin dalam pembersihannya. Dan biasanya di musim saat penghujan, suatu bonsai yang sudah rimbun akan mudah terjangkit hama atau kutu putih, karena sinar matahari tidak menembus langsung ke bawah dan tertutup daun yang rimbun. Jadi hama dan kutu putih sering menempel di bawah rimbunnya daun. Jadi sesekali sahabat bisa cek bagian bawah daun apabila bonsai sahabat kondisinya sangat rimbun. Karena hama atau kutu putih tersebut apabila kita biarkan, dampaknya sangat serius apabila tidak langsung dibersihkan. Untuk penyikatan biasanya saya menggunakan dua metode, yaitu metode kering dan basah. Maksud dari metode kering yaitu penyikatan atau pembersihan tanpa dicampur apapun. Sedangkan metode basah yaitu penyikatan dengan dicampur cairan fungisida yang sudah dilarutkan. Namun metode basah biasanya saya lakukan apabila kondisi hama dan lumut atau kutu putihnya sudah terlalu banyak. Dan karena kondisi batang, cabang, dan ranting sancang mame berikut masih aman dari hama, jadi kali ini saya tidak lakukan pembersihan metode basah. Pembersihan batang, cabang, dan ranting sangatlah penting dan wajib dilakukan. Karena di samping terhindar dari hama, juga bertujuan membersihkan kulit, batang, dan cabang yang sudah menua atau yang sudah ngelupas akibat termakan waktu. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, saya lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena suatu bonsai setelah dilakukannya pruning daun dan perawatan lainnya, biasanya suatu bonsai sering mengalami stres serta sering terjadinya mati ranting setelah dilakukannya pruning daun. Jadi setiap selesai perawatan dan di akhir perawatan, saya selalu menyiram dengan vitamin B1. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya setelah perawatan, namun saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut selalu sehat dan subur. Bagi saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena apabila suatu tanaman hias atau bonsai mengalami stres, tidak semua pecinta bonsai tahu cara pengobatannya serta cara pencegahannya. Apalagi sahabat-sahabat yang pemula di dunia bonsai maupun tanaman hias. Dan kasus-kasus tanaman hias atau bonsai tidak terselamatkan karena faktor stres, itu bukanlah sedikit. Biasanya penyebabnya karena kurangnya pemahaman tentang tanaman hias atau bonsai serta kurangnya ketelitian dalam merawat suatu tanaman hias atau bonsai jenis apapun itu. Jadi apabila sahabat kurang paham atau kurang pengalaman di dunia bonsai, sahabat bisa belajar ke teman-teman sahabat yang lebih paham tentang bonsai, ataupun sahabat bisa belajar lewat video-video edukasi tentang tanaman hias atau bonsai seperti yang selalu Arah Bonsai bagikan selama ini. Berikut kondisi bonsai sancang mame setelah dilakukannya perawatan rutinan. Dan jangan lupa bonsai tersebut selalu ditaruh di tempat yang terkena full sinar matahari atau selalu jemur full sinar matahari, itu lebih bagus. Karena bonsai jenis sancang paling suka dengan kondisi panas atau penjemuran full sinar matahari seharian. Setelah 2 atau 3 minggu, saya akan bagikan perkembangannya, supaya sahabat juga bisa mengikuti perkembangan pada bonsai sancang mame tersebut, serta bisa mempraktekannya pada bonsai yang sahabat miliki. Perawatan suatu bonsai jenis apapun itu sifatnya wajib, karena bonsai adalah seni yang hidup. Jadi perawatannya pun harus sangat diperlukan dan harus dilakukan supaya seni dan program karakternya yang telah lama dibentuk tidak hilang ataupun berubah.
Untuk perawatan hariannya, saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari meskipun terkena air hujan. Dan di video kali ini, saya tidak menambahkan pupuk serta pengolesan fungisida pada batang, cabang, dan ranting. Karena kondisi pupuk pada sancang mamai tersebut masih cukup dan kondisi batang pun serta cabang dan ranting masih bersih terhindar dari hama maupun kutu putih. Jadi, semoga sahabat bisa lakukan tahap-tahap perawatan yang seperti saya lakukan selama ini. Serta lakukanlah urutan seperti yang tahap-tahap yang selalu saya bagikan. Dan semoga bonsai-bonsai yang sahabat miliki selalu dalam keadaan subur dan terbebas dari hama maupun kutu putih. Dan poin paling penting yaitu peletakan bonsai jenis apapun itu, diusahakan jenis bonsai apapun itu diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, supaya bonsai atau tanaman hias bisa berfotosintesis, dan jenis bonsai sancang sangat suka terkena full sinar matahari seharian. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.